Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya RDH Channel, menceritakan cerita-cerita pendek horor dan mistis. Sebelum itu jangan lupa untuk teman-teman klik tombol subscribe-nya, like, share, and comment. Semoga kita semua diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini cerita singkat horor kita adalah berjudul Petaka Tumbal Pesugihan. Namanya Rian. Kisah ini dialami oleh keluarganya sendiri. Awalnya, orang tuanya menjodohkan kakak perempuannya yang bernama Rianti secara paksa kepada seorang laki-laki kaya bernama Alimudin. Alimudin itu aku rasa lebih pantas jadi bapaknya Rianti daripada jadi suaminya. Alimudin punya 3 istri dan anaknya banyak. Awalnya, Rianti menolak perjodohan itu karena Rianti sudah memiliki kekasih. Rianti sudah minggat beberapa kali dari rumah. Namun, tetap saja Alimudin mengetahui keberadaan Rianti tersebut. Hingga akhirnya Rianti pun pasrah mau nggak mau menerima perjodohan itu. Rian selaku adik laki-lakinya yang sangat sedih melihat nasib kakaknya yang menjadi korban nikah paksa. Singkatnya, Rianti sudah menikah dengan Alimudin dan menjadi istri mudanya yang keempat. Yang keempat guys, gila ya, keempat. Kakakku dibawa oleh Alimudin ke rumah besar miliknya yang sengaja telah disiapkan untuknya. Namun, rumah itu sangatlah besar kalau hanya untuk ditinggali kakakku dan pembantunya saja. Akhirnya, kakakku memintaku untuk tinggal bersamanya. Kebetulan jarak rumah itu lumayan dekat dengan kampusku. Dan kata kakakku, Alimudin juga punya anak gadis yang sama-sama satu kampus denganku. Dia anak dari istri pertamanya. Namanya Santi. Semenjak aku tinggal di rumah kakakku, Santi jadi sering ke rumah itu. Melihat tempat ibu tirinya yang lain adalah kakakku. Dia gadis yang baik, soleh, dan rendah hati. Pada suatu malam, tepatnya malam Selasa, aku melihat si Mbok membawa sesajen tuh ke lantai 3. Semacam kelapa muda, kemenyan, rokok, bunga-bungaan, dan sejenisnya gitu. Setelah si Mbok kembali dari lantai 3, aku bertanya padanya, kenapa dia membawa sesajen itu ke atas? Si Mbok cuman menjawab, saya cuma disuruh sama Tuan Den. Saya tidak tahu. Namun pada tengah malamnya, aku mendengar suara-suara ramai dan menyeramkan di lantai 3. Aku pun sempat berjalan ke arah anak tangga dengan pandangan ke atas. Dan astaga, astagfirullahaladzim, ternyata banyak makhluk-makhluk halus sedang bersenang-senang di sana. Aku mengetahui hanya dari bayangan-bayangannya, tidak melihat langsung. Lalu, sesosok makhluk tinggi besar dan bertanduk. Seketika itu juga aku lari ke kamar. Namun dengan senyap kamarku, tetap saja aku tak bisa tidur karena suara gaduh di lantai 3 itu sangat berisik.
Aku coba untuk tidur berulang-ulang kali dan aku mencoba untuk membaca doa untuk tidur. Dan akhirnya aku tertidur. Paginya, aku bertanya pada kakakku, Rianti, apakah dia mendengar suara-suara aneh di lantai 3 tadi malam? Rianti hanya menggelengkan kepala dan bilang kalau aku dan aku itu berhalusinasi. Dia tidak mendengar sesuatu hal yang terjadi di lantai 3, guys. Pernah aku disuruh pergi mengantar berkas-berkas perusahaan kakak iparku, Alimuddin, ke pabrik gula terbesarnya di malam hari dengan melewati berpuluh-puluh hektar kebun tebu. Di perjalanan, tetap di area kanan kiriku kebun tebu yang gelap, motorku tiba-tiba mati. Mana tidak ada orang lewat satupun. Aku berusaha menghidupkan kembali motorku, namun tak hidup sama sekali. Hingga aku memutuskan untuk mendorongnya. Rasa takut dan hawa aneh mulai menyergapku. Namun, aku berusaha untuk selalu positive thinking. Tapi ternyata usahaku sia-sia. Di waktu hening seperti itu, tiba-tiba sesuatu yang besar berlari-lari dari arah semak-semak pohon tebu. Dan terlihat pas lewat di hadapanku, sosok seperti seekor sapi putih namun tak berkepala, guys. Astagfirullahaladzim, aku kaget setengah mati yang luar biasa. Aku jatuh pingsan. Dan saat aku sadar, aku sudah berada di pabrik pada pagi harinya. Setelah itu, malamnya, satu orang anak Alimuddin dari istrinya yang kedua meninggal dunia, guys. Semenjak itu aku merasa curiga atas keanehan demi keanehan ini dan yang terjadi. Apalagi Santi sering bilang padaku bahwa kakaknya sudah 5 yang meninggal. Bahkan Santi pun pernah bilang dia sering mimpi diterkam makhluk halus yang menyeramkan jikalau dia tengah tertidur. Pada suatu hari, Alimuddin membawa kakakku Rianti untuk mendampinginya dinas selama 3 bulan di luar kota. Tepat waktu itu, Rianti tengah hamil 4 bulan. Jujur, aku dan Santi diam-diam berpacaran. Di kala saat seperti inilah Santi sering main di rumah kakakku yang kutinggali. Pada saat kami asik membicarakan dan berbagi tentang tugas-tugas kuliah kami, tiba-tiba Santi berkata agak serius padaku, "Rian, aku bahagia bila dekat denganmu. Akankah umurku panjang biar bisa terus bersamamu seperti ini?" ujarnya. Aku menjawab, "Hus, kok ngomongnya gitu sih?" "Ya, insya Allah kita akan selalu bersama." Dan Santi pun bilang bahwa setiap tahun jika bulan Suro, bapaknya Alimuddin sering menyembelih 3 ekor sapi putih. 1 ekor dibagikan kepada warga, 1 buat keluarga sendiri, dan 1-nya lagi dibuang ke sungai.
Dan jika sapi putihnya kurang dari 3, pasti ada saja salah satu anggota keluarganya yang meninggal. Dari situ aku benar-benar yakin bahwa Alimuddin mengikat perjanjian kekayaan dengan setan. Tak lama kemudian, aku mendapat kabar bahwa ada seseorang yang pintar akan hal-hal gaib. Dia tinggal di daerah Jawa. Mendengar ini, aku dan Santi mendatangi Bapak Kuncen itu untuk mempertanyakan dan meminta petunjuk agar tidak ada korban lagi dalam keluarga kami. Aku pun menceritakan semua kejadian aneh di rumah kakakku Rianti, yang setiap malam Selasa selalu ada suara-suara menakutkan. Bapak Kuncen menyarankan agar aku memasang ayat kursi di setiap pintu kamar, terutama kamar kakakku. Bapak Kuncen juga menyuruh Santi agar tidak lupa mengingat Allah. Aku diberikan sebuah cincin giok yang berwarna putih. Bukannya musyrik atau menduakan Allah gitu, enggak ya guys. Tapi hanya untuk berjaga-jaga bila aku ketakutan. Dan setelah itu terkuak sudah rahasia Alimuddin. Ternyata benar kecurigaanku selama ini. Alimuddin memuja dan bersekutu dengan setan. Dia terikat perjanjian kekayaan dengan Gundurwo dengan persyaratan tumbal 3 ekor sapi putih tiap tahunnya. Dan jika tidak, salah seorang anak atau istrinya yang jadi korbannya. Santi sangat kaget dan sedih mendengar ayahnya bersekutu dengan setan. Santi pun menangis. Mengapa ayahnya tega menukar nyawa anak istrinya dengan kekayaan yang tidak dapat dibawa mati? Singkat cerita, aku kembali ke rumah kakakku dan menuruti saran Bapak Kuncen. Aku memasang stiker ayat kursi di setiap pintu kamar. Malam harinya, hawa panas, hening mencekam. Dan tiba-tiba terdengar suara meraung, menggeram, dan suara dentuman kaki sesosok makhluk yang besar. Mendengar ini, aku langsung menghubungi Santi agar berwudu dan sholat serta membaca Al-Quran. Sedangkan aku masih dalam keadaan gemetar mendengar suara menyeramkan itu. Aku pun teringat Simbo yang pintu kamarnya lupa aku beri stiker ayat kursi. Sambil masih terdengar dentuman kaki, aku berlari menuju kamar Simbo. Sesampainya di sana, aku mendapat Simbo tergeletak pingsan. Aku bangunkan Simbo sambil kutetesi kedua matanya dengan air dan kubacakan ayat-ayat kursi yang aku hafal. Syukurlah Simbo bisa sadar. Namun ketika ia membuka mata, Simbo langsung menjerit, menandakan ia melihat sesuatu di belakangku. Dan pas aku tengok, na'udzubillah min zalik,
tampak sesosok gorila berwajah serigala, bertanduk dan bertaring besar seperti gading gajah. Matanya merah menyala, menatapku penuh amarah. Jujur tak pernah kupercayai keberadaannya itu. Ternyata saat itu ada di hadapanku dengan sejuta keberanian yang kukumpulkan. Aku membaca surah Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan surah An-Nas. Alhamdulillah makhluk itu raib dengan seketika. Esoknya, pagi-pagi si Mbok menangis padaku, ingin pulang kampung. Ya, aku pun mengabulkannya. Aku bayar sisa gajinya. Si Mbok mengaku trauma melihat Gundurwo di rumah sebesar ini. Sementara Alimuddin yang berencana akan tinggal 3 bulan di luar kota, dia pulang hari juga. Dia pulang hari itu juga. Sesampainya di rumah, dia merobek semua stiker ayat kursi yang kutempelkan di pintu kamar serta memarahiku. Dia juga bilang aku telah mengotori rumahnya dengan stiker yang tak pantas dan tak berguna. Aku tahu ini semua pasti iblis keparat itu yang mengadu dan memarahi Alimuddin dikarenakan rumahnya penuh dengan cahaya suci yang membakar tubuhnya. Akhirnya aku pun diusir dari rumahnya pada hari itu juga. Namun sebelum pergi, aku berpesan pada kakakku Rianti agar tak lepas dari air wudhu dan sholat dan berzikir padanya. Kakakku pun tak rela aku digampar. Kakakku pun tak rela aku digampar dan diusir begitu saja. Rianti bertengkar atas masalah ini. Belum genap 1 minggu, aku tinggal di rumah orang tuaku. Rianti pun pulang ke rumah orang tuaku. Dia lagi hamil tua. Kelopak matanya tampak coklat, pucat, dan tubuhnya memar-memar penuh bekas pukulan. Laki-laki macam apa itu? Aku jadi benci pada Alimuddin, mantan kakak iparku, yang tak lain adalah ayah Santi, kekasihku. Setelah kepulangan kakakku ke rumah, dia menjadi semakin terpuruk. Kakakku mulai sakit-sakitan. Sudah kami bawa ke dokter, namun keadaan Kak Rianti dan kehamilannya semakin memburuk. Aku berniat memanggil Bapak Koncen yang ada di Jawa itu. Namun perjalanan memakan waktu cukup lama. Karena jarak kotaku ke Jawa Timur itu sangat jauh. Hingga pada akhirnya ketika aku di perjalanan pulang bersama Bapak Kuncen, nyawa kakakku Rianti sudah tak bisa tertolong lagi. Aku tak habis pikir, masa hanya gara-gara kupasang ayat kursi, ayat-ayat Allah, si iblis membabi buta. Kematian Kak Rianti tersebut bersamaan dengan 2 orang anak Alimuddin dari istrinya yang ketiga. Bapak Kuncen pun tak bisa mencegahnya.
karena itu sudah resiko perjanjian dengan iblis. Bapak Kuncen hanya menyuruh semua keluargaku dan keluarga Santi untuk selalu mendekatkan diri pada Allah. Alhamdulillah, keluarga Santi mau menuruti apa yang dibilang Bapak Kuncen tersebut. Dan semenjak anak dan istri Alimuddin beriman, kekayaan Alimuddin merosot drastis dan Alimuddin meninggal dunia dalam kecelakaan yang mengerikan. Semenjak Alimuddin meninggal, tidak ada lagi yang dikhawatirkan. Ibu Santi pun mengaku lebih baik hidup sederhana, namun masih dalam keutuhan keluarga, daripada hidup bermewah-mewahan namun harus mempertaruhkan nyawa orang-orang yang dicintai atau disukai. Aku dan Santi berhasil meluluskan studi. Aku menjadi seorang sarjana arsitek dan mendapatkan pekerjaan yang memadai. Sedangkan Santi menjadi seorang bidan. Dan sini kami merintis sedikit demi sedikit hingga akhirnya harta kami kembali pulih dengan sendirinya. Aku dan Santi pun menikah. Alhamdulillah, keluarga kami damai, sakinah, mawaddah, warahmah. Semuanya terwujud atas kesabaran dan ketabahan, serta usaha memetik ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu pesan dari saya, janganlah kalian meraih kekayaan dengan harus menjadi budak setan. Seberapa berhargakah harta duniawi dibandingkan nyawa seseorang yang kita cintai? Dan satu lagi, janganlah menjodohkan pasangan paksa anak-anak hanya dengan kesilauan duniawi. Tak semuanya pilihan orang tua itu membawa berkah, membawa bahagia. Terkadang justru itu menyiksa anak sendiri. Apakah Anda tega melihatnya menangis, tertusuk, runcing, berliak? Sekian cerita dari saya ini. Semoga kita dapat petik